Teman-teman, pernah loh pada masa penjelajahan samudra, dunia dibagi dua berdasarkan kekuasaan negara Portugis dan Spanyol. Bagaimana ya prosesnya? Teman-teman, setelah bangsa Portugis, kemudian ada bangsa Spanyol yang tiba di kawasan Nusantara. Kekuasaan Spanyol di Nusantara sebenarnya tidak lama, teman-teman. Hanya kurang lebih sekitar 8 tahun ya. Dari mulai 1521 sampai 1529. Nah, sebelum masuk ke Nusantara, ternyata Spanyol terlebih dahulu masuk ke wilayah Filipina melalui ekspedisi Ferdinand Magelhanes. Akan tetapi Ferdinand kemudian tewas karena konflik dengan penduduk setempat. Setelah itu kemudian pelayaran dilanjutkan oleh Kapten Sebastian de Elcano yang berhasil mencapai Kepulauan Maluku pada tahun 1521. Lalu bagaimana ya tanggapan penduduk Maluku saat menyambut kedatangan bangsa Spanyol? Pelaut-pelaut Spanyol kemudian berlabuh di Tidore dan disambut baik oleh Kesultanan Tidore. Sambutan baik ini kemudian mengandung unsur politis ya teman-teman. Karena Spanyol diharapkan dapat menjadi sekutu Tidore untuk menghadapi ekspansi Ternate. Teman-teman, seperti yang telah kita bahas bahwa Maluku memiliki komoditas rempah-rempah yang sangat melimpah. Sehingga tidak mengherankan ya jika bangsa-bangsa Eropa banyak yang ingin singgah di Tidore ataupun di kawasan Ternate. Kesultanan Tidore yang sudah sejak lama terlibat persaingan ekonomi, khususnya perdagangan rempah-rempah dan secara politik terlibat konflik dengan Kesultanan Ternate, memerlukan sekutu untuk mengimbangi kekuatan Ternate yang sudah lebih dahulu bersekutu dengan bangsa Portugis. Dan kedatangan Spanyol di Tidore maka membuat Portugis merasa terganggu. Nah, Portugis khawatir bahwa Spanyol akan mengganggu hak monopoli di wilayah Maluku. Maka terjadilah konflik di antara keduanya, yaitu antara Spanyol dan Portugis. Bagaimana ya konflik yang terjadi di antara keduanya? Portugis menuding Spanyol melanggar perjanjian Tordesillas yang disepakati pada tahun 1494. Yang intinya dari perjanjian tersebut yaitu membagi dunia di luar Eropa menjadi dua poli eksklusif antara Spanyol dan Portugis. Nah, teman-teman, wilayah sebelah timur dimiliki oleh Portugis, sementara wilayah sebelah barat dikuasai oleh Spanyol. Dan sementara itu Spanyol bersikeras bahwa wilayah Maluku itu bagian dari wilayah kekuasaannya berdasarkan perjanjian yang sama. Maka untuk menyelesaikan konflik antara Portugis dan Spanyol, dilakukanlah sebuah perundingan di Saragossa di Spanyol pada tahun 1529 yang kemudian ditandatangani pada 22 April 1529. Lalu apa saja ya hasil yang disepakati pada perjanjian Saragossa tersebut? Perjanjian ini menentukan secara lebih tepat batas ke arah barat wilayah kekuasaan Spanyol dan batas ke arah timur wilayah kekuasaan dari Portugis. Maka kemudian disepakati bahwa spesifikasinya adalah anti-meridiannya, sekitar 17 derajat timur Maluku dan 147 derajat bujur timur. Yang berarti Spanyol harus meninggalkan Maluku untuk kemudian mendapatkan wilayah kekuasaannya dari Meksiko sampai ke arah barat Filipina. Dan Portugis memiliki wilayah kekuasaan dari Brazil sampai ke arah timur di Kepulauan Maluku. Perjanjian ini mempertegas perjanjian Tordesillas tahun 1494. Nah, teman-teman, tadi kita sudah belajar ya bagaimana proses masuknya bangsa Spanyol ke wilayah Nusantara hingga perseteruan antara Spanyol dan Portugis yang memperebutkan wilayah Maluku. Yang kemudian perseteruan tersebut berakhir dengan perjanjian Saragossa. Selanjutnya setelah Spanyol, bangsa apa lagi ya yang berniat untuk menguasai wilayah Nusantara?